Sinar mentari memberi kehidupan di muka bumi. Namun apakah hidup hanya ada di sini? Karena hidup meliputi semesta. Udara adalah sumber hidup. Air adalah sumber kehidupan. Kehidupan tidak akan ada tanpa hidup. Hidup haruslah menjadi kehidupan. Unsur-unsur alam lainnya adalah memperkuat kehidupan. Dalam hidup dan kehidupan, semua yang dibutuhkan untuk memenuhi dan menjalaninya ada di sana. Sehat, selamat, rezeki, atau keabadian ada dalam hidup, ada dalam kehidupan. Ambillah segelas air, tariklah nafas, rasakan udara yang masuk. Apakah udara itu hanya menjadi sebuah aliran untuk memenuhi paru-parumu, membuat tubuh lahir tetap dapat bekerja dan tetap bisa ada di kehidupan? Atau udara itu dapat menyentuh jiwamu, mengaliri nuranimu, bahkan menghantarkanmu sampai ke keabadian. Lihatlah air di dalam wadah itu. Apakah air itu adalah air untuk menghilangkan rasa haus? Apakah air itu adalah untuk membersihkan diri, membersihkan pakaianmu, rumahmu, kendaraanmu, atau yang lainnya? Apakah hanya akan menjadi sebatas itu saja nilai dan manfaat air untuk seseorang? Ataukah nilai dan manfaatnya jauh lebih besar dari itu? Air bisa menjadi penyembuh dan penyehat. Air bisa menjadi penyelamat. Air bisa menjadi rezeki. Air bisa menenangkan hingga ke jiwa. Air bisa menjadikan damai lahir dan batin. Seperti apa nilai dan manfaat dari api, tanah, daya lain, unsur-unsur alam lainnya menjadi terlihat sesuai dengan fungsinya secara lahir, secara biasa, atau ia mampu memiliki fungsi ataukah bisa memiliki nilai dan manfaat yang tidak terduga, lebih besar dari apa yang diketahui. Semua yang dilimpahkan, dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa bisa menjadi sesuatu yang bersifat umum,
memiliki fungsi, memiliki manfaat sesuai dengan penciptaannya secara lahir. Atau sesuatu itu dapat mengeluarkan semua nilai dan manfaat, keistimewaannya yang bukan hanya secara lahir saja. Menyentuh dengan sisi kelebihan dari sisi lain, walaupun hasilnya adalah sesuai dengan apa yang diinginkan. Sesuatu yang berwujud lahir atau sesuatu yang tidak berwujud. Sekarang, tempatkan ia bukan sebagai penghilang dahaga atau pelepas haus semata. Saat ini, ia tidak difungsikan seperti itu. Saat ini, tempatkan ia lebih tinggi. Sakit kepala. Yang diri butuhkan adalah obat penyembuh sakit kepala yang manjur. Bayangkan, yakini, dan jadikan air ini sebagai obat penyembuh sakit kepala yang manjur. Terlihat jelas tulisan di wadah air itu. Obat penyembuh sakit kepala yang manjur. Semakin dilihat, semakin jelas tertulis. Obat penyembuh sakit kepala yang manjur. Perlu dilengkapi. Bisa saja diperlengkap. Ada keterangan tambahan. Menyembuhkan sakit kepala seketika. Meringankan kepala. Menenangkan pikiran. Diminum langsung sembuh. Minum saja, nikmati segarnya. Nikmati kesembuhannya. Perlu diulangi, ulangi saja. Sesederhana itu. Apa yang perlu ditambah? Membayangkannya, meyakininya, atau menjadikannya. Ada yang lain yang dirasa? Maka berarti rubah saja menjadi obat penyembuh apa yang dibutuhkan. Ganti labelnya, ganti tulisannya. Tapi tunggu dulu. Sama-sama obat. Lalu obat seperti apa yang diciptakan? Obat warung? Sekelas generik? Atau obat paten? Obat murah atau obat mahal? Apa hasilnya? Itu mengindikasikan bagaimana penggambaran, meyakini, dan dirimu menjadikan air itu obat seperti apa. Atau bisa jadi tetap saja air, ya air. Tidak jadi obat pun air tetap dibutuhkan. Tidak minum air, ya bisa sakit. Lalu bagaimana jadinya bila saat meminum air bukan hanya menghilangkan haus saja, tapi setiap kali itu pula menjadikan sembuh, sehat, sembuh, sehat. Perlu ilmunya? Tentu saja. Perlu daya? Sudah pasti. Tapi saat itu sudah mampu dilakukan. Terbayang begitu banyak hal
yang akan menjadi dimudahkan. Begitu banyak daya fisik yang bisa dipangkas, bahkan juga uang yang harusnya dikeluarkan menjadi tidak perlu. Hanya butuh sebuah kekuatan kata yang digambarkan dengan kuat, diyakini, lalu dijadikan. Jadi saat ada sesuatu yang hendak dilakukan, tentu ada keinginan dan tujuan. Keinginannya apa? Tujuannya apa? Bayangkan hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai keinginan dan tujuan itu. Apa yang biasa dilakukan atau apa yang harus dilakukan. Lalu dengan keyakinan, yakin punya ilmunya, yakin sudah melakukan, yakin tahu caranya, yakin ada daya lain yang membantu. Lalu jadikan. Jadikan bisa berarti secara lahir melakukan rangkaian apa yang harus dilakukan. Tahu apa yang dibidik, tahu apa yang harus dilakukan, tahu mendekat kepada keberhasilan. Kekuatan membayangkan, kekuatan meyakini, kekuatan menjadikan. Maka jadilah apa yang diinginkan. Simak baik-baik. Cermati, pahami. Tidak dengan kata-kata, diri akan tahu bagaimana caranya. Sadar atau tidak, sebenarnya diri seringkali melakukan dan mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Kita akan bertemu kembali. Salam. Hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 bertepatan dengan kesaktian Pancasila. Berharaplah dirimu selalu meraih cahaya dan kapan kasihnya, agar hidupmu kelak bahagia dalam cinta dan kasih yang suci. Dalai Lo, Dalai, sang cahaya hidup. Tak ada satupun yang mampu melukiskan sesungguhnya. Sedikit keindahan miliknya.
Haraplah dirimu selalu meraih cahaya dan kepantasnya, agar hidupmu kelak bahagia dalam cinta dan kasih yang suci.